Jawa Channel, balik lagi sama gua Dika. Nah, di video kali ini gua bakal ngasih info tentang step by step pelatihan burung makau sampai free flight atau terbang bebas gitu kan. Nah, ini depan gua nih, gua lagi megang namanya Nati. Ini bukan burung gua nih. Jadi ceritanya ada yang DM ke Instagram gua dan nanya caranya biar burung bisa terbang bebas gimana sih gitu kan. Nah, kebetulan kita juga menerima pelatihan gitu. Pelatihan burung sampai free flight atau pelatihan makau atau burung paruh bengkok sampai trik juga gitu. Nah, Nati ini jenis burung makau blue and gold aslinya dari Brazil, dari Amerika Latin. Nah, dia ini umur 7 bulan. Nah, gimana sih caranya ngelihat umur burung? Lihat dari matanya nih. Nih, matanya agak hitam gitu ya, masih gelap. Nah, itu di bawah umur 1 tahun. 1 tahun ke atas mulai putih, mulai makin terang gitu. Nah, untuk step pertama melatih free flight biasanya untuk burung baru yang sampai kita harus mainin dulu nih atau quality time. Karena banyak juga nih di video-video sebelumnya yang nanya gitu kan, cara nge-handle-nya gimana sih? Terus quality time itu apa sih gitu kan? Nah, quality time itu ya gini. Jadi caranya mainin kayak gini. Minimal 15 menit lah sehari gitu kan. Nah, terus dilus-lus dia paling suka kalau burung paruh bengkok paling suka dipegang atasnya nih kayak gini. Nah, kayak gini dia paling suka atau bawahnya, terus paruhnya dipegang-pegang kayak gini. Jadi biar si burung dan si pelatih atau ownernya ada terikatan gitu. Makin baik bondingnya atau keterikatannya itu makin cepat nih untuk sampai free flight gitu. Nah, tapi quality time ini tidak boleh terlalu lama. Karena burung paruh bengkok ini kalau kehilangan, jadi kalau kita untuk pertama-tama pasti sering banget megang gitu kan segala macam. Nah, untuk bulan-bulan berikutnya, nah biasanya sudah mulai kendor. Nah, ditakutkan dia stres kehilangan, mana nih tuan gua yang selalu mainin, selalu ngasih makan segala macam, kok nggak ada. Nah, itu bisa nyebutin bulu atau plaker disebutnya gitu. Dia stres gitu, kehilangan. Jadi baiknya sehari ya 15 menit cukup gitu. Untuk awal sih nggak apa-apa sih ya, agak lama juga nggak apa-apa untuk awal sampai free flight gitu. Nah, kalau setelah free flight jangan terlalu sering malah gitu. Jangan terlalu sering di handle atau di quality time kayak gini gitu. Nah, untuk step kedua biasanya kita ngelakuin WM atau weight management. Nah, jadi kita timbang dulu nih. Kalau burung-burung baru kita timbang, kita atur berat badannya agar stabil gitu. Nah, biasanya umur segini itu kira-kira beratnya 800 gram. Kalau misalnya umur 7 bulan atau setahun ke bawah itu biasanya lebih cepat ya untuk responnya. Jadi kita boleh respon dulu nih. Gak apa-apa, agak dilaparin juga gak apa-apa, tapi gak boleh terlalu drop gitu. Kalau untuk latih free fly biasanya kita makan pakai loloh, bubur loloh gitu ya, di loloh. Jadi kita tahu takarannya segimana gitu kan, terus ntar perkembangan beratnya segimana gitu. Sekarang gue mau bikin lolohan. Biasanya sih gue selalu rendam dulu pakai air panas si spoitnya biar bakteri-bakteri atau kumannya hilang. Soalnya biasanya menurut pengalaman gue parrot tuh rentan banget sama bakteri. Nah, ini sepetan 60 mili. Jadi full segini tuh 60 mili isinya. Nah, kalau burung udah lancar free flightnya sih gue biasanya kasih 2. Nah, kalau misalnya belum lancar atau masih proses pelatihan biasanya cuma satu spet 1 kali makan gitu. Gimana responnya sih? Kalau misalnya nggak ada respon ya kurangin lagi kayak tadi gitu ya. Ini campur air dingin dulu. Kalau gua ya soalnya beda-beda setiap orang. Ada yang air panas dulu, ada yang dingin dulu. Kalau gue sih senangnya dingin dulu, baru campur air panas biar ngembang. Nah, ini informasi penting juga nih untuk kalian yang mau ngelatih, masih mau ngeloloh, jangan terlalu panas. Nah, biasanya kalau pakai temperatur diukur 32 derajat Celcius gitu. Tapi kalau nggak ada temperatur juga nggak apa-apa. Tapi selalu kita cek dulu kayak gini nih, angkat-angkat kuku. Nah, udah dipastikan nggak terlalu panas, baru kita kasih. Kalau untuk pakai kuaci biasanya terlalu gemuk, cepat gemuknya gitu. Nah, kalau pakai lolohan kita bisa atur nih. Misalnya berat badannya kurang atau responnya kurang gitu. Nanti kita kurangin dari flightnya gitu ya. Biasanya kita kasih 60 mili. Satu spare itu 60 mili satu hari 2 kali gitu ya. Nah, kalau misalkan nggak ada respon lagi, kurangin lagi gitu. 10 mili, kurangin dari 10 mili gitu. Nah, untuk step ketiga burung diwajibkan bisa step up dulu nih untuk awal nih. Jadi step up tuh kayak gini. Contohnya
karena ini udah bisa step up, jadi agak lancar nih ya. Nah kayak gini. Nah, biasanya burung nggak langsung bisa. Biasanya kita pancing dulu makanan di tangan satu lagi. Nanti kita ambil posisi kakinya kayak gini, terus angkat ke atas. Langsung kita kasih gitu. Oke, kita next ke step 4. Biasanya kita lakuin fly sumi atau terbang direct ke pelatihnya atau ke ownernya gitu. Nah, jadi untuk fly sumi ini burung nggak usah manuver gitu ya, maksudnya hanya terbang ke tangan si owner gitu atau pelatih gitu kan. Nah, untuk pertama-tama pasti dia nggak mau ya, burung nggak mau terbang ke kita gitu. Tapi kita harus sabar nungguin dari step-stepnya, dari dekat dulu gitu kan, nyobain dekat dulu dan selalu handshake, kasih reward, jangan lupa kasih reward. Nah, nanti baru jauh dan jauh lagi gitu. Nah, apa sih fungsinya reward gitu kan? Jadi fungsinya reward, dia tuh si burung tuh bakal tahu gitu kalau dia tuh melakukan hal yang benar gitu. Jadi setelah dia terbang atau loncat, minimal loncat ke tangan kita harus kasih reward gitu. Jadi si burungnya tahu, oh gue tuh loncat ke tangan tuh bakal dikasih makanan gitu kan. Jadi dia bakal sering lagi, makin keterikatan juga ke bondingnya gitu. Nah, untuk step terakhir harus melatih bumerang. Jadi bumerang melatih burung terbang bermanuver kembali kepada owner dalam skala yang lebih kecil atau indoor. Nah, sekarang contoh melatih bumerang kayak gini, dilempar, dibalik lagi, nanti good, reward 2 kali. Jangan lupa panggil ya setelah dia terbang, panggil biar balik lagi. Nanti good. Fungsinya agar ketika kita melatih outdoor, si burung punya insting kembali ke tangan si owner atau pelatihnya gitu. Oke pet lovers, sampai sini dulu videonya. Semoga video bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa ditunggu video part 2-nya, oke? Tentang free flight outdoor. Jangan lupa juga komen di bawah kita harus bikin video apa lagi. Oke pet lovers, see you in the next video. Bye bye.